selamat pagi Sobat Indonesia. Kembali lagi di program Boring, Ngobrol Baring bareng Humas. Nah, kali ini saya Erma akan ngajak nih ketua dari Imadiksi untuk ngobrol santai bareng kita di pagi hari ini. Nah, saya juga sudah bersama Sally ya, Sally dari ketua Imadiksi. Tapi sebelum kita ngobrol panjang lebar nih, Erma mau informasiin buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang mau daftar, Politeknik Indonesia Surakarta masih membuka pendaftaran gelombang dini. Gelombang dini nanti akan berakhir di 28 Februari 2021. Jadi masih ada 1 bulan buat teman-teman untuk mempersiapkan pendaftarannya, atau buat teman-teman untuk memantapkan pilihannya gitu ya. Terus apa sih benefit dari gelombang dini itu? Gelombang dini teman-teman akan mendapatkan benefit yaitu keringanan biaya pengembangan institusi 25% sampai 50%. Jadi teman-teman yang mau dapat keringanan biaya bisa daftar di gelombang dini yang akan berakhir di 28 Februari 2021. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ngobrol bareng Sally gitu ya. Halo Sally, selamat pagi. Halo Kak, selamat pagi. Udah mau siang ya? Iya. Oke, Sally sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, nanti buat teman-teman nih yang mau tanya, atau mungkin ini teman-teman ada yang mau yang kelas 12 atau yang mau daftar kuliah, mau ambil jalur beasiswa khususnya bidik misi atau KIP kuliah, nanti bisa langsung komen. Nanti akan kita bacakan dan akan kita diskusikan gitu ya. Oke, Sally mungkin boleh perkenalan dulu nih. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal, ada mungkin yang mahasiswa semester 1 yang bidik misi, mungkin ada yang belum kenal ketuanya gitu. Boleh Sally silahkan perkenalan. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Figaningse dari program studi D3 Sistem Informasi semester 5. Oke, ini udah semester akhir ya? Iya. Berarti sudah persiapan TA ya Sally ya? Sudah. Oke, dari sistem informasi. Oke, Sally, mungkin kita bisa langsung nih ke topiknya gitu. Sally mungkin bisa diceritain ke teman-teman, Imadiksi ini tuh juga ini ya, sama organisasi perkuliahan gitu ya? Iya, kita itu sejenis kayak komunitas. Dari pemerintah. Oke. Bisa dijelasin nih, Imadiksi ini tuh terbentuknya kapan, kemudian ceritanya gimana sih Sally bisa dikasih amanah buat jadi ketua Imadiksi gitu? Ya, baik. Imadiksi itu kan Ikatan Mahasiswa Bidik Misi Politeknik Indonesia Surakarta yang terbentuk pada tanggal 12 Agustus tahun 2016. Yang pertama kali itu diketuai oleh Mas Dandi dari program D3 Komunikasi Massa. Dan untuk angkatan selanjutnya itu diketuai oleh Mas Pras dari program studi D3 Mesin Otomotif. Dan pada saat ini dari tahun 2019 sampai sekarang, alhamdulillah saya diberi kepercayaan itu menjadi ketua dari Imadiksi. Seperti itu. Oke. Dan untuk jumlah sekarang yang mendapatkan beasiswa bidik misi itu dari yang semester 1 angkatan tahun 2020 itu sejumlah 90 mahasiswa. Alhamdulillah kita diberi kayak tempat lebih banyak daripada yang kemarin seperti itu. Oh, jadi tahun kemarin ya? Iya. Tahun kemarin tuh kuotanya lebih banyak gitu kuotanya ya? lebih banyak, 90 mahasiswa. Jadi kalau dari Imadiksi ini pasti juga punya grup ya, grup WA gitu. Jadi untuk semua mahasiswa yang keterima di bidik misi atau di beasiswa bidik misi atau KIP, dia langsung masuk grup gitu? Iya, otomatis nanti langsung masuk grup dan langsung gabung dengan angkatan sebelumnya. Jadi nanti bisa lebih komunikasi dengan baik agar kita juga sebagai mahasiswa penerima beasiswa dari pemerintah bisa memberikan feedback yang baik juga untuk kampus sendiri gitu untuk ya? kampus dan untuk pemerintah. Iya betul. Oke. Wow. Kemudian nih Sally, apa sih, kan ini juga ini memang komunitas ya, tapi pasti mungkin komunitas dari Imadiksi ini juga punya proker atau punya hal yang harus dikerjakan, kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan dari mahasiswa bidik misi ini sendiri gitu. Iya Kak, untuk kegiatan dari Imadiksi sendiri dari sebelum corona itu kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan seperti pengabdian masyarakat, bakti sosial, dan intinya kegiatan bermasyarakat seperti itu.
Untuk pengabdian masyarakat sendiri, kita itu memilih lokasi untuk kita memberi pengetahuan pentingnya pendidikan seperti itu, dan yang terpenting itu kewirausahaannya. Oke, mungkin bisa dikasih contoh nih kegiatan yang sudah dilakukan sama mahasiswa IMA Diksi yang udah terlaksana aja gitu. Beberapa aja misal, atau jualan, atau mungkin kayak tadi yang berkaitan dengan pendidikan. Itu contohnya apa gitu yang sudah dilakukan? Yang berkaitan dengan pendidikan itu yang sudah terlaksana kemarin itu ya Kak. Waktu COVID-19 itu baru awal-awal itu kami melaksanakan kayak edukasi. Edukasi seperti kan kita kan ada dari beberapa wilayah. Yaitu kita dari beberapa wilayah, setiap anggota, seumpamanya kan saya dari Klaten. Saya dari Klaten itu setiap satu daerah itu nanti kumpul tapi tetap mematuhi protokol kesehatan, itu membuat kegiatan di satu rumah untuk memberikan edukasi kepada siswa-siswi sekolah dasar ataupun sekolah menengah atas, itu untuk kita memberi tahu bahwa mereka itu bisa, kan ini kan sekarang kan daring kan Kak. Nah itu kan dari teman-teman sendiri memberi kayak mereka punya PR, itu kita kayak ngeles gitu loh. Contohnya itu kayak ngeles gitu, dan itu sudah terlaksana. Tapi itu sukarela ya dari Imam Diksi, kegiatan dari mahasiswa Imam Diksi gitu ya. Dan kayak kita juga bagi-bagi masker kemarin itu kepada masyarakat. Positif sekali ya dari kegiatan Imam Diksi ini sendiri. Jadi memang mahasiswa yang keterima beasiswa itu juga dia harus memberikan effort kepada kampus, kepada masyarakat, dan kepada pemerintah juga gitu ya. Tadi kita udah ngobrol nih, tambahan juga, Imam Diksi ini atau Ikatan Mahasiswa Bidik Misi ini juga dibawa oleh Wadir 3 Bapak Edi Susanto, Magister Komputer. Jadi semua kegiatan dari Imam Diksi tentu di bawahnya Bapak Edi gitu ya. Sangat benar. Kita sudah ngobrol nih sama Mbak Sally tentang kapan itu Imam Diksi, kemudian kenapa Mbak Sally juga bisa dikasih amanah buat jadi ketuanya gitu. Tapi kita belum tahu nih cerita dari Mbak Sally sendiri dulu tuh gimana sih ceritanya atau perjuangannya bisa dapetin beasiswa kuliah, karena pasti semua mahasiswa tuh pengen dapat beasiswa gitu ya. Jadi yang untuk meringankan biaya kuliahnya gitu. Mungkin bisa diceritain nih, nanti bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Dulu tuh gimana sih perjuangan Mbak Sally gitu? Iya Mbak, kalau cerita mengingat masa dulu itu sangat-sangat, menurut saya itu sangat-sangat terharu gitu ya. Ya karena kan saya cerita ya di sini ya. Kenapa saya bisa mendapatkan beasiswa ini? Saya dulu berasal dari SMK Negeri 1 Trucuk Klaten. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang berasal dari SMK 1 Trucuk Klaten. Itu awal saya mengenal Politeknik Indonesia Surakarta itu dari Humas Politeknik Indonesia Surakarta, dan akhirnya saya beranikan diri untuk mendaftar. Mendaftar pada gelombang dini, karena gelombang dini itu memiliki kesempatan yang besar. Betul. Kesempatan yang besar untuk kita lebih bisa berhasil gitu ya. Diterima gitu ya. Berhasil diterima di kampus ini. Kemudian saya mendaftar dan meminta restu kepada orang tua. Tapi dalam pikiran saya itu sebenarnya itu belum pengen kuliah. Pengennya itu bekerja. Karena kenapa, kan yang dipikirkan dulu itu yang penting dapat uang. Iya. Dari SMK ya? Dari SMK. Itu jualan SMK memang kayak gitu ya? Terus dari SMK itu pengennya itu kerja. Tapi mungkin udah kehendak Tuhan juga. Dan saya percaya bahwa semuanya itu akan indah dan baik. Indah pada waktunya gitu ya. Iya, itu saya itu sebenarnya juga udah mendaftar kerja di salah satu perusahaan. Dan saya juga sudah mengikuti seleksi. Dan ternyata pada waktu saya sudah mendaftar, itu kan saya itu mendaftarnya belum bidik misi Mbak, belum yang beasiswa bidik misi. Itu saya itu mendaftarnya beasiswa yang bebas SPP. Yang prestasi ya? Yang prestasi. Mendaftarnya yang prestasi. Terus saya kan juga mikir nanti biaya kuliahnya banyak, terus seperti itu yang saya pikirkan pada waktu itu. Dan saya itu udah mengikuti seleksi, sudah tes yang di perusahaan itu, dan ternyata
saya itu diterima, Mbak. Oh, Oke. Diterima buat interview ke sana. Kan itu perusahaan di Jakarta. Dan saya bersama keluarga saya itu sudah berangkat ke sana, Mbak. Oh, Sudah berangkat ya? Sudah berangkat ke Jakarta. Tapi saya belum dihubungi dari pihak kampus. Oke. Kalau saya mendapatkan ini gitu kan. Terus saya sudah sampai di sana dan saya mau interview itu, tapi saya ditelepon disuruh melengkapi berkas yang beasiswa. Padahal saya kan pengajuannya yang Prestasi ya? prestasi. Kemudian saya langsung bilang sama orang tua dan pulang. Oh, oke. Nah, pulang itu kan dari Jakarta ke sini itu sangat lama ya Mbak perjalanan. Kan naik mobil pribadi kan pada waktu itu. Terus saya pulang, terus saya ngajak teman saya buat ke sekolah saya di SMK Trucuk. Saya meminta semua berkas dengan waktu yang sangat singkat, dan saya datang ke kampus menemui Pak Wadir 3. Saya memberikan berkas tersebut. Setelah beberapa hari, alhamdulillah saya yang didatang ke rumah itu loh, Kak. Oh, yang survei. Oke, survei ke rumah ya. Ke rumah, dan alhamdulillah saya diterima mendapatkan beasiswa bidik misi itu. Oke. Dan dari angkatan saya itu yang dapat cuman berempat. Dari satu angkatan kamu atau Iya, dari satu kelas? dari satu angkatan saya. Oke. Tahun 2018. Itu dari program studi D3 farmasi, dan kan dulu kita kan namanya manajemen informatika. Iya. Dan itu saya Berarti satu orang saja. Angkatan kamu itu cuma 4 ya? Iya. Di Jadi- angkatan saya itu cuma 4. Alhamdulillah, makanya sekarang itu 90. Oke. Jadi kuotanya memang dulu tuh lebih, bisa dibilang persaingannya lebih ini ya, kita lebih kayak pesimis gitu ya. Oke. Iya. Seperti itu Kak. Memang setiap mahasiswa pasti punya ceritanya gitu Iya. ya. Jadi teman-teman di sini yang mungkin mau kuliah tapi bingung biaya, tapi meragukan biaya, padahal kita tuh masih muda, kita masih punya tenaga. Terus misal kita memang daftar beasiswa, tapi kita nggak bisa 100% sepenuhnya bergantung sama beasiswa itu. Kita masih punya tenaga nih, kita bisa kerja, kita bisa kuliah sambil kerja, kita bisa ambil part time kayak gitu ya, atau kita bisa usaha sendiri kayak gitu. Oke. Memang perjuangannya memang berat, tapi yang setelah mendapatkan pun juga tidak semestinya berhenti. Maksudnya tuh udah dapat beasiswa, karena beasiswa itu benefitnya teman-teman bisa free biaya kuliah sama sekali ya, nggak bayar. Iya. Dan masih dapat biaya hidupnya berapa biasanya? Sekarang itu 700.000. 700.000 per bulannya. Itu sangat lumayan, sangat besar beasiswa yang dikasih pemerintah untuk kita bisa kuliah D3 atau S1 kayak gitu. Nah, tapi kan kalau kita udah dapat keringanan itu, kita nggak perlu bayar kuliah, kita nggak perlu pusing-pusing mikir SPP seperti teman-teman yang lainnya. Tapi pasti tetap ada tuntutan dari mahasiswa bidik misi sendiri, gitu. Atau Mbak Suli, kalau kita udah keterima nih, apa kita bisa santai-santai? Karena kita udah nggak mikirin biaya. Kalau Mbak Sri sendiri gimana sih? Kalau jadi mahasiswa bidik misi gitu? Ya kan, semua pasti memiliki bebannya masing-masing ya Mbak. Kalau menurut saya dan mahasiswa yang menerima bidik misi itu kan, menurut kami itu tuntutannya itu lebih banyak. Tanggung jawabnya lebih besar. Iya, tanggung jawabnya itu lebih besar. Dikarenakan kan kami sudah diberi yang lebih itu dari yang biasanya itu kan, jadi kami harus memberikan feedback, timbal balik yang baik kepada pemerintah ataupun kepada instansi gitu. Dan saya menekankan kepada anggota Himadiksi itu bahwa kita sudah mendapatkan hal seperti ini, mari kita berbuat yang lebih baik gitu loh Mbak. Seperti kita itu membantu program-program dari pemerintah. Kemarin itu program dari pemerintah kan memberikan edukasi perubahan perilaku kepada masyarakat, karena COVID-19 ini kan di daerah Surakarta ini sangatlah banyak. Makanya itu saya dan teman-teman kemarin berkontribusi untuk membagikan masker dan memberi edukasi kepada masyarakat, seperti kita memberitahu pentingnya 3M, seperti itu Mbak. Oke. Dan untuk pihak kampus ya kami memberikan semua yang terbaik untuk dari nilai, dari
perilaku kita itu agar mahasiswa yang lainnya itu bisa melihat bahwa oh yang mendapatkan beasiswa itu juga nggak main-main gitu loh Mbak. Oke. Berarti semangatnya teman-teman yang dapat mahasiswa bidik misi itu juga tergantung juga dari semangatnya Mbak Sally sebagai ketua gitu ya. Jadi harus Mbak Sally harus lebih semangat, harus lebih apa ya, ya dorong teman-teman biar tetap produktif. Apalagi ini kuliah masih online, masih daring gitu ya. Pasti banyak lah, kita nggak usah munafik gitu ya, pasti banyak mahasiswa yang mungkin bermalas-malasan kayak gitu. Nah, dari Mbak Sally sendiri juga tentu harus lebih semangat, lebih produktif, lebih aktif gitu biar teman-teman atau anggota bidik misi atau mungkin teman-teman mahasiswa yang lain juga ikut semangat gitu ya. Karena tetap harus kuliah tetap harus jalan gitu. Kalau sekarang habis UAS ya Mbak? Iya, Habis UAS. Oke. Mbak Sally, kemudian tadi kan sudah dijelaskan nih mengenai kegiatan-kegiatan dari Madiksi sendiri gitu ya. Oh iya Mbak, sebentar saya lupa. Itu yang terpenting itu di kami itu kita itu harus berwirausaha. Berwirausaha itu jadi kita kan masih muda nih Mbak. Itu jadi kita harus bisa berwirausaha sendiri, memiliki usaha sendiri, itu yang selalu diingatkan dari Wadir 3 Bapak Edi Susanto. Itu selalu menekankan pada kami kita harus selalu berwirausaha karena itu sebagai peluang kita untuk bisa memunculkan bakat kita gitu loh Mbak. Oke. Kan jadi dari sekarang dari kuliah kita sudah diajarkan untuk berwirausaha gitu ya. Nanti kalau kita udah lulus mungkin kita bisa mengembangkan usaha itu. Kalau usaha dari mahasiswa Madiksi ini ada nggak sih Mbak? Mungkin Madiksi ini punya usaha apa gitu mungkin? Atau baru mau memplanning? Kemarin sudah di planning sih Mbak, pada tahun 2020 itu sudah di planning dan kita sudah membuat itu kayak booth buat jualan. Itu nanti yang akan dipegang oleh mahasiswa bidik misi dan mungkin nanti tempatnya di kampus. Itu nanti sebagai kantin gitu loh Mbak. Oke. Sebagai kantin, jadi nanti bisa kita, kalau seumpamanya saya kan punya usaha mie sosis, nanti bisa dititipkan di booth itu. Nah booth itu nanti tulisannya itu punya mahasiswa bidik misi, tulisannya bidik misi seperti itu sih Mbak. Kalau untuk dari hasil penjualannya gitu, untuk mahasiswa Madiksi atau mau diapakan gitu? Nanti setelah terkumpul itu kita bisa realisasikan untuk bakti sosial, untuk kegiatan ke depan gitu ya. Oke. Wow, positif banget ya. Tapi memang ini Madiksi ini memang untuk dari mahasiswa bidik misi sendiri aja ya. Itu kalau misalnya nih aku bukan mahasiswa bidik misi mau ikut di situ memang nggak bisa gitu ya. Belum bisa. Oke. Jadi mungkin teman-teman yang mau punya kegiatan positif juga, jadi memang nggak harus di Madiksi ya. Tapi teman-teman juga bisa bikin kayak komunitas sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif lainnya gitu. Tapi nanti kita juga bisa kolaborasi sih Mbak. Kolaborasi antara mungkin Mbak punya usaha, terus teman-teman punya usaha, nanti bisa kita kolaborasi lebih baik lagi kan. Kalau punya channel lebih banyak kan nanti bisa lebih share-nya kan lebih banyak juga. Betul. Oke. Sebelum kita berakhir nih Mbak Sally, buat teman-teman yang mau daftar di beasiswa bidik misi, kalau sekarang kita kenal lebih ke KIP kuliah gitu ya. Ada syarat utama yang harus dilampirkan ke teman-teman nggak sih? Ya untuk syarat, kalau dulu kan namanya bidik misi teman-teman, kalau sekarang kan namanya KIP kuliah. Itu syarat utamanya yang pasti harus memiliki KIP dari pemerintah. Seperti untuk syarat selanjutnya ataupun dokumen-dokumen kelengkapan selanjutnya kan nanti kalau teman-teman sudah bergabung dengan kami, nanti akan kami infokan lagi untuk syaratnya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau mendaftar di Politeknik Indonesia Surakarta jalur beasiswa bidik misi atau KIP kuliah, syarat utamanya adalah teman-teman yang punya KIP. Jadi bisa dilampirkan untuk KIP-nya. Nah, untuk pemberkasan yang lainnya nanti akan menyusul gitu ya Mbak Sally gitu. Di sini saya lihat belum ada yang bertanya. Jadi nanti kalau teman-teman masih bingung atau malu untuk bertanya, nanti bisa DM aja atau bisa move ke WA dari salah satu humas kita gitu. Sebelum berakhir Mbak Sally, ada nggak sih kata-kata semangat mungkin buat teman-teman
mungkin buat mahasiswa, teman-teman mahasiswa, dan buat teman-teman yang sekarang kelas 12 atau yang mungkin sudah lulus tapi belum kuliah, tapi pengen kuliah tapi takut biayanya gitu. Oh, ya. Boleh, silakan. Ya, untuk teman-teman semuanya yang belum kuliah ataupun yang SMK bingung, bingung kelas 3 itu mau kuliah atau mau gimana, itu yang penting kita selalu berpikir bahwa semua itu sudah direncanakan oleh Tuhan dan kita harus selalu berusaha dan pasti semua akan ada jalannya. Walaupun itu semuanya pasti butuh perjuangan ya, Mbak. Betul, Ya, pasti. yang penting tetap semangat, optimis. Apa yang ada di pikiran kita, apabila itu kita memikirkan hal positif, itu pasti akan bisa terwujud dengan keyakinan. Dan kalau sama teman-teman masih bingung dan belum yakin, mencari informasi yang lebih banyak lagi. Dan saya yakin kalau teman-teman bergabung dengan Politeknik Indonesia Surakarta akan menemukan jati diri yang sesungguhnya. Mantap, setuju banget. Jadi teman-teman kalau udah punya semangat kuliah, kayak apa ya, mungkin hal-hal yang lain yang bisa mematahkan kalian, entah itu ketakutan sendiri mengenai biaya gitu. Padahal kita masih muda, kita masih bisa cari uang sendiri gitu ya. Kita udah gede loh, walaupun kita masih, mungkin kita masih merasa lulus SMK atau lulus SMA, tapi kita udah gede, kita udah bisa kerja gitu. Jadi teman-teman jangan takut kalau hanya soal biaya, karena di sini kita juga banyak beasiswa. Jadi selain beasiswa bidik misi, kita juga punya beasiswa prestasi. Beasiswa prestasi nanti teman-teman bisa melampirkan rapor semester 5-nya. Teman-teman yang punya peringkat 3 besar di semester 5 bisa dilampirkan untuk daftar di beasiswa prestasi. Atau teman-teman kita juga ada beasiswa yatim dan beasiswa hafiz. Nah, untuk informasi yang lebih banyak atau yang lebih lanjut nanti teman-teman bisa langsung DM atau bisa move ke WA salah satu humas kita. Oke, untuk pendaftarannya nih, pendaftaran buat teman-teman karena kita masih serba online gitu ya, teman-teman bisa langsung ngisi pendaftaran di link spmb.politeknikindonesia.ac.id. Atau teman-teman yang ada di Solo Raya yang mau ke kampus, yang mau daftar ke kampus, mau lihat-lihat kampusnya juga boleh, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Teman-teman bisa langsung daftar ke kampus. Kita ada di Jalan Kiai Haji Zamanhudi nomor 31 Mangkuyudan Laweyan Surakarta gitu. Jadi buat teman-teman bisa daftar online, bisa daftar offline gitu ya. Udah, Mbak Salih ada tambahan? Sudah. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton nih. Yang belum sempat bertanya nanti bisa move ke WA atau ke DM gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa di boring selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Salam mahasiswa.